Selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha malam hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersatu hati bersama-sama dari rumah kami masing-masing akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami masing-masing, membuka hati, pikiran, jiwa dan roh kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 15. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 15. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya
sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang semakin percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini diberi judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Secara garis besar, ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam surat 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 15 antara lain menuturkan ragam perkara sebagai berikut. Pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kedua, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ketiga, Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Yang keempat, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kelima, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Yang keenam, Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih, pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menerima tugas pelayanannya oleh karena kemurahan Allah. Rasul Paulus diberi tugas pelayanan itu sebab kelimpahan kasih karunia Allah. Karenanya, ia tidak gentar, ia tidak khawatir, dan ia tidak tawar hati. Yang kedua, dalam surat 2 Korintus 4 ayat 2, Tuhan berfirman, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ia tidak mau berkompromi dengan kemunafikan, kebohongan, dan kejahatan. Rasul Paulus juga tidak berlaku curang, licik, dan menipu, serta tidak memalsukan firman Allah. Akan tetapi, ia menyatakan kebenaran, dan dengan begitu, ia menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Tuhan. Dalam surat 2 Korintus 4 ayat 3-4, Allah berfirman, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang ketiga, Allah telah berfirman, di dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Lebih lanjut, Paulus menyatakan bahwa bukan dirinya yang diberitakan olehnya, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dirinya sebagai hamba mereka karena kehendak Tuhan Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, bahwa Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus Yesus Tuhan kita. Keempat, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di sini Rasul Paulus mengemukakan bahwa harta yang dimilikinya disimpan dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang sangat melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah sesungguhnya semua orang percaya adalah bejana-bejana tanah liat. Sebagai bejana tanah liat, mereka kadangkala mengalami suatu kesedihan, air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, keraguan, kekhawatiran, kegamangan, atau ketakutan. Akan tetapi, oleh karena firman Tuhan yang adalah harta surgawi itu berada dalam diri kita, maka kita tidak akan dikalahkan. Keyakinan iman kita kepadanya menyingkirkan segala kelemahan dan penderitaan kita. Bahkan dalam setiap penderitaan kita bisa menjadi lebih daripada pemenang, oleh karena kuasa dan kasih Allah berada di pihak kita. Rasul Paulus juga menuturkan bahwa dalam segala hal ia ditindas, namun ia tidak terjepit. Ketika ia habis akal, maka ia tidak putus asa. Ketika ia dianiaya, ia tidak ditinggalkan sendirian. Ketika ia diempaskan, namun ia tidak binasa. Sebab ia selalu membawa kematian Yesus Kristus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus Kristus juga menjadi nyata di dalam tubuhnya. Yang kelima, kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Di sini Rasul Paulus mengemukakan bahwa kita masih hidup akan terus diserahkan kepada maut karena Yesus Kristus, supaya hidup Yesus Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Demikianlah maka maut giat di dalam diri kita dan hidup giat di dalam mereka. Tetapi karena kita ini memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab aku berkata-kata, maka kita juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata tentang firman Tuhan, harta surgawi. Yang keenam, Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Di sini menyatakan bahwa Rasul Paulus mengetahui bahwa Ia, Allah Bapa, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus juga akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kita semua bersama-sama kepada Dia. Rasul Paulus menandaskan bahwa semuanya itu terjadi oleh karena kita, supaya kasih karunia yang semakin besar dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya kian melimpah bagi kita, sehingga dengan demikian maka menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang percaya bahwa harta yang kita miliki, yaitu firman Tuhan, disimpan dalam bejana tanah liat, yakni tubuh kita. Hal itu supaya nyata bagi kita bahwa kekuatan Allah yang sungguh sangat melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, menyampaikan firman-Nya dengan berkelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita. Berbahagialah kita yang dengan iman yang teguh percaya bahwa kita dan semua orang percaya adalah bejana-bejana tanah liat yang kadangkala mengalami kesedihan, air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, keraguan, kekhawatiran, kegamangan, atau ketakutan. Namun oleh Dia kita menjadi kuat, karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan datang melawat dan menguatkan kita pada waktunya. Berbahagialah kita yang percaya bahwa firman Tuhan adalah harta surgawi itu berada dalam diri kita. Maka kita tidak akan dikalahkan, bahwa keyakinan iman kita kepadanya menyingkirkan segala kelemahan dan penderitaan kita. Bahkan dalam setiap penderitaan kita bisa menjadi lebih daripada pemenang, oleh karena kuasa dan kasih Allah berada di pihak kita. Karena Dia, Allah, sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari ibu-ibu KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan, kita tutup renungan firman Tuhan malam hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kepada setiap kami roh hikmat, roh pengertian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah itu boleh menjadi harta yang berharga di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibu-ibu KWJ Maranatha beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera, Tuhan senantiasa memberi damai sukacita, Tuhan senantiasa memberi kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kesehatan, perlindungan, juga berkat yang berlimpah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu KWJ Maranatha yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan berkati agar ibu-ibu KWJ Maranatha ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya seperti sedia kala, sehingga Tuhan dapat terus melayani Tuhan melalui berbagai segi aspek kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan segala pergumulan kami, segala aspek kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini bersama Saat Teduh KWJ Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.